Apakah kau masih bersikeras begini, bahwa Bapa sebenarnya, di surga Edis, menginginkan supaya anaknya disalib? ya memang betul itu, Edis. Sengaja Betul. itu keinginannya. Dan memang itu ada datanya, Edis. Bukan, sebelum kita ngomong data, Saya mau tenang. Sebelum kita ngomong data, kamu mengatakan bahwa Bapa di surga sengaja dia ingin supaya anaknya disalibkan, begitu? Kemana, Edis? Saya ulang lagi pelan-pelan. Apakah Bapa di surga menginginkan, berkehendak supaya anaknya disalibkan? Betul. Oke, berarti Yudas, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Betul, memang betul. Nah, kalau mereka melaksanakan itu karena kehendak, kenapa terjadi itu? tenang. Kalau mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, bagaimana mungkin Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka"? Bukankah ini kontradiksi? Lalu kehendak Bapa di surga itu apa? Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara yang terdengar dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Itu kehendak Bapa di surga. Dengarkanlah, bukan salibkanlah. Sedangkan kita tahu orang-orang yang menyalib Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Bagaimana pola pikirmu? Gara-gara orang-orang seperti kamu inilah pekerjaan saya terganggu. Enggak, begini, bukan saya tidak menyerang Edis sebenarnya. Saya tidak menyerangnya. Karena Edis hanya melihat dari sisi terjadinya penyaliban itu. Tetapi salib itu sudah ada dalam sejak kekekalan loh. Kamu Bagaimana ini sedang... Dengar, kamu tahu nggak pada waktu itu saya lagi ngapain? Kamu tahu nggak konteks pada waktu itu sedang apa yang terjadi sehingga saya berbicara seperti itu? Tahu? Itu kan STEM S dengan Pak Yusuf ya, Ustadz Yusuf ya. Kamu nonton? Itu kan STEM edisi begitu. Kamu nonton? Iya nonton. Ya, gimana? Berapa orang pada waktu itu yang nonton? Saya nggak tahu ya, saya nggak lihat berapa orang yang penonton ya. Inilah bohong lagi. Makanya, kamu nonton di mana coba? Nontonnya di mana? Oh nggak, saya nonton di. Di mana nontonnya? Saya nonton juga di roomnya Edis ya. Kamu tidak tahu berapa yang nonton? Yang ada di roomnya Edis dan juga di roomnya Yusuf. Berapa pada waktu itu yang nonton? Ya memang saya tidak melihat ke situ. Bagaimana mungkin kamu tidak lihat? Aja. Sekarang kamu lihat nggak ini ada berapa yang nonton? Tenang, pelan-pelan. Tenang, biar saya atur. Kamu lihat nggak sekarang berapa? 15.000. Pada waktu itu yang nonton berapa? 15.000. Pada waktu itu yang nonton berapa? Saya nggak kelihat situ. Berarti kamu bohong. Yang nonton pada waktu itu sekitar 40-an ribu lebih. Jadi saya mau bilang sama kamu begini, pada waktu itu, begini, tenang dulu Ustadz Agama. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, kalau orang baru bangun tidur masih ada air liurnya di mulut, cobalah dulu untuk memahami. Jangan tiba-tiba kau ambil mikrofon dari tangan saya, lalu kau jawab si uncup. Begitu loh. Maksud saya itu, pada waktu itu saya sedang berdebat sama Yusuf PI. Saya harus mematahkan argumen dia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, telah dinubuatkan begini segala macam. Dia bertanya siapa yang berinisiatif, yang berkehendak. Gimana? Silakan. Justru mereka menyerang kita dari statement Edis mengatakan bahwa itu rencana iblis. Itu sampai sekarang itu mereka buka kongwal seperti itu. Mereka serang kita karena Edis mengatakan apa seperti serangannya? Itu. Bukan dari kami sendiri yang mengatakan itu rencana apa-apa.
Buktinya si Uncup meninggal dunia kok di situ serangannya apa? Loh, itu barusan ya saat tengok dari Kumala Yusuf Bey tadi, itu dia buat tema seperti itu dari statement Edis. Iya, serangannya Itu apa? sampai nggak bakalan begitu. Yusuf PI tidak pernah menyerang Itu saya. penyaliban rencana Tenang, iblis. tenang. Yusuf PI tidak pernah menyerang saya karena ucapan saya. Yusuf PI menyerang Kristen karena ucapan saya menimbulkan kontroversi dan perpecahan. Dan yang bikin perpecahan adalah orang-orang tadi. Orang-orang yang tidak nonton acara saya. Dia lagi ngiler, tidur. Ilernya masih ada. Begini, Dis, bagaimana kalau kita edukasi ini ya? Kalau memang rencana iblis, bagaimana kalau kita edukasi? Silakan. Apa yang mau apa? Di celah mana yang akan kamu serang kalau saya katakan begitu? Silakan. Oke, saya akan mengikuti Edis ya. Rencana iblis dalam penyaliban. Oke. Sejak kapan itu rencana itu ada dalam penyaliban? Dan sama tak kedua, sejak kapan ada salib itu? Sejak kapan ada salib itu? Sejak sebelum zaman Nuh. Salib itu datangnya dari pemerintah, dari Romawi. Dari Romawi diambil dari Persia. Persia diambil dari Mesir. Itu sejarah salib. Saya tidak Enggak. Saya bukan dari situ. Salib itu sudah ada dari kekekalan. Itu dasar Edis dari mana? Kalau itu dari Mesir. Sudah ada dari kekekalan. Di mana salib sudah ada dari kekekalan? Kamu ngerti nggak salib itu apa? Salib itu bahasa apa sih? Itu ada, makanya saya bilang. Ya, inilah yang jadi batu sandungan bagi saya. Tenang, Ustadz agama, tenang. Saya tanya dulu sama kamu. Itu harus dasar, Edis. Oke, salib itu bahasa apa itu aslinya? Salib. Saya tidak melihat ke situ, nggak usah kita bahas. Katanya sudah ada dari kekekalan. Kamu ngomong apa sih? Lalu saya tanya, Edis. Kamu ngomong apa? Salib udah ada kekekalan. Oke, kita buka ya. Salib itu adalah bentuk penghukuman. Itu bukan asli orang Yahudi punya. Indonesia tidak pernah menerapkan hukum itu. Hukum itu asal usulnya awalnya dimungkinkan asalnya dari Mesir atau dari Persia. Kemudian diadopsi oleh bangsa Fenisia, diadopsi oleh bangsa Roma. Itu asal usul salib. Datanya dari mana itu, Edis? Datanya dari mana? Datanya dari mana? Datanya dari sumber sejarah. Sumber sejarah mana? Baik, kita buka ya sumber sejarah asal usul salib ya. Kamu kok ngomong asal usul salib dari kekekalan? Kamu ngomongin dogma apa ngomongin akademis? Salib dari kekekalan gimana sih kamu? Loh, kamu itu Anda, saya bicara pakai Alkitab. Biar kalian lihat ya, biar kalian lihat. Ketika seorang apologet sudah terjun malang melintang di dunia debat, lalu ada orang Kristen yang jam terbangnya baru kemarin sore, ya kayak begini, ini yang saya hadapi biar kalian tahu. Tapi nggak apa-apa, biar kalian jadikan ini tontonan. Enggak apa-apa. Itu terserah saja, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Kita ini ya, asal usul kata salib, ya. Kita teliti ini. Menurut data sejarah, dari mana ini asal usulnya kata ini? Ya. Saya minta ya sejarah dari mana ya? Saya minta sejarah dari mana? Ya, salib itu bentuk penghukuman dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau dari bahasa asli, kalau salib ini memang kita ambil dari bahasa Arab, tapi bahasa aslinya nih, saya balikan dulu ya. Lihat nih. Perhatikan. Nih ya, salib itu asal usulnya dari kata stauros. Adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai salib. Etimologi, perhatikan. Kata stauros ada dari kata nih, bahasa Yunani, saya nggak ngerti nih bahasa Yunani ya. Dibaca hestemi. Bahasa Inggris straighten up. Ya. Nih, dari akar kata Proto-Indo-Eropa. Nih, stau, ya, dan seterusnya. Nih, bentuk-bentuk stauros, nih.
Ya, jelas ini. Stauros ini adalah bentuk penghukuman di mana seseorang itu digantungkan atau disulakan di atas kayu. Itu asal usulnya. Jangan kau bilang dari kekekalan. Saya ini lagi debat dengan muslim kok dari kekekalan. Itu di gereja. Anda ini tidak mengerti konteks lagi debat sama konteks. Bentar, saya balik dulu kamera saya. Edis. Sebentar, saya balik dulu. Belum. Silakan, kamu lanjutkan bicara. Ya, jangan diturun kayak enggak, saya turunkan. Boleh enggak? Kecuali kamu botol. Kalau botol saya turunkan. Ya, silakan. Oke. Saya nggak botol. Saya pakai dasar ini. Terus. Ya. Tadi belum menjawab pertanyaanku ya. Kalau memang salib itu berasal dari yang kamu katakan tadi, kamu nggak belum jawab situ ya. Tapi hanya kamu menunjukkan dari itu, dari salib itu dari kata stauros. Ya. Tapi saya bisa menunjukkan salib. Coba, tenang. Gini, pelan-pelan. Kalau ada pilihan ganda nih. Dari manakah asal usul salib? A, dari kekekalan. B, dari bangsa Fenisia yang diadopsi oleh Roma. Kamu jawab yang mana? Enggak, kita harus punya sumber primer yang bisa menyetujui dengan statement kita. Jawaban kita itu ada sumbernya. Salib dari mana asal usul salib? Dari kekekalan. Iya Tuhan. Ya silakanlah. Bukan maksudnya salib, yang maksudnya rencana salib itu sudah ada dalam kekekalan. Bukan rencana salib sebenarnya. Bahasamu ini juga rancu. Rencana penyelamatan harusnya yang kamu bilang. Kalau kamu bilang rencana salib, ini yang menjadi batu sandungan. Makanya begini, kamu masih saya anggap sebagai saudara Kristen saya, saudara dalam Tuhan. Tetapi kamu memiliki pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena kamu cuma dengar-dengar. Keliru mana, Dis? Yang direncanakan oleh Bapa di surga itu adalah rancangan keselamatan. Kalau kamu bilang rancangan penyaliban, itu bisa disalahpahami oleh orang-orang muslim. Seolah-olah Bapa di surga yang merancangkan, menghendaki Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus. Bukan begitu bahasanya. Bapa di surga mencanangkan keselamatan, pengampunan dosa. Penyaliban tidak ada menurut kamu? Penyaliban itu diketahui oleh Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga tahu. Itu mengetahui bukan berarti berencana. Aduh. Mengetahui itu bukan berarti berencana. Saya kasih contoh. Tenang, saya kasih Anda contoh. Contoh. Saya akan memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, orang-orang Islam. Oke? Supaya apa? Supaya mereka mendengar kabar keselamatan, memeluk jalan yang lurus. Saya tahu bahwa nanti saya akan dibunuh di sana. Tahu saya itu. Tahu. Bukan berarti kalau saya itu tahu, rencana pembunuhan terhadap saya itu rencana saya. Bukan begitu pola pikirnya. Saya tidak merencanakan bahwa diri saya dibunuh oleh mereka. Tidak. Tetapi saya mengetahui bahwa saya akan dibunuh mereka. Makanya paham dulu. Anda harus pintar merangkai kosakata supaya tidak terjadi salah paham.